Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Megawati. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Megawati. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya selaku dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua, Bapak Sylvester Dian Handi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Ade Syaputra, dan Dewan Penguji kedua Bapak Budi Arifitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Megawati berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saudara Megawati, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya, yaitu Bapak Ade Syaputra. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yada. Siang, Megawati. Siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kok lemas banget? Semangat lah, semangat. Iya, Pak. Ntar saya ikutan lemes nih. Sebenarnya banyak nih ya catatan yang udah udah saya coba buat. Ntar ya, saya coba tampilkan ya. Benar nggak ya? Benar nggak? Bentar. Kok nggak muncul? Udah muncul nggak? Oh, salah lagi. Bentar ya. Ini dia. Udah muncul? Sudah muncul, Pak. Udah ya? Oke. Tapi kok di saya nggak muncul ya? Bentar. Ini... Laptopnya Pak Ade itu sepertinya. Bentar. Di saya sih kelihatan, Pak. Iya, tapi saya bingung mau scrollingnya itu mana. Oh. Bentar. Coba lagi ulang. Kalau capture entire screen aja bisa? Iya sih gini. Ini benar kan? Yes. Kan? Oh, ya, bisa. Nah, sip. Silakan, Pak. Ya. Oke, sip. Oke. Jadi pertama selamat ya ke Megawati ya, udah lanjut sampai ke sidang proposal ya. Mungkin walaupun saya sudah menonton nih yang di YouTube, kira-kira bisa diberi penjelasan sedikit nggak terkait dengan penelitian yang dilakukan itu seperti apa? Silakan Megawati. Saya menggunakan vektor mesin, Pak. Di sini untuk mengklasifikasi buah manggis berdasarkan ciri dan warnanya. Jadi saya menggunakan standar nasional dari Badan Standarisasi Nasional sama Badan Karantina Buah Manggis. Oke, berarti di sini tujuan kamu untuk ekspor ya? Iya. Ya, ekspor ya. Oke, ya saya sambilan ini ya. Di sini saya nemuin kamu belum ada tanda tangan Pak Handi. Ya, itu tolong ditambahkan. Ya, seharusnya sih harus ada. Oke, kaitan dengan abstrak kamu ya di sini kan kamu membahas tentang ekspor ya. Tapi ya mungkin jangan seperti di abstrak ini ya. Maksudnya di kalimat pertamanya itu kamu masukkan undang-undangnya, tetapi berikutnya kamu membahasnya yang lain, ya. Mungkin kalau misalkan ini kamu ingin membahas lebih luas, ya kamu bisa menempatkannya di bab 1 ya.
Eh, eh, jadi di sini juga ya saya ada temuin ya beberapa kata ya, sortir, itu coba ditanyakan Pak Handi ya, dia termasuk kata KBBI-nya seperti apa ya. Ada beberapa catatan di sini. Terus output-nya nanti seperti apa ya? Saya boleh tahu. Klasifikasi untuk buah matang itu ada 3 kelas, Pak. Jadi ada kematangannya dianggap cukup untuk dikirim, dan untuk layak langsung dikonsumsi, sama yang manggis sebelum matang. Yang terakhir apa? Manggis yang belum matang, Pak. Oh, belum matang. Ya, tapi maksudnya itu kamu buat apa outputnya? Maksudnya kan ini kan ditujukannya ke siapa? Ini ditujukannya untuk petani-petani manggis, Pak, untuk lebih mudah sortirannya. Jadi ya, kalau suatu saat nanti dibawa ke badan karantina, jadi tidak terlalu banyak manggis yang terbuang. Oke, berarti si petaninya melakukan sortiran. Berarti kamu membuatkan jadi apa untuk membantu petaninya dalam bentuk apa? Sistem yang bisa membaca kematangannya terlebih dahulu, Pak. Ya, seperti apa contohnya? Seperti buah manggis ini, kalau misalkan mau dibawa, jadi bisa diperkirakan dulu ini manggis yang nanti bisa dikirim atau tidak, dan manggis ini sudah terlalu matang atau tidak. Jadi tidak harus membawa terlalu banyak manggis untuk dilakukan sortirnya terlebih. Ya, maksud saya sistemnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk aplikasi. Yang kamu sudah pikirkan apa? Aplikasi, Pak. Mobile apps kah atau apa? Web-based kah? Mobile. Kira-kira gambarannya, mekanisme kerjanya nanti gimana? Si petaninya ngapain tuh? Ini nanti memasukkan gambar-gambar buahnya, misalkan diambil gambar satu, nanti dilakukan klasifikasinya, kemudian diuji kematangannya, dibandingkan kematangannya dengan buah manggis yang lainnya. Berarti kalau misalkan si petaninya nih pas waktu panen sekali panen dia mungkin bisa taruh lah ya, saya ambil yang kecil aja lah 1 ton gitu. Nah itu petaninya memfoto semuanya atau gimana? Jadi nanti mungkin petaninya itu melakukan sortir mandiri terlebih dahulu, nanti baru diambil gambarnya, nanti baru diklasifikasi, dimasuk ke kategori mana nanti berdasarkan warna dan cirinya. Oke, berarti dia melakukan mandiri dulu, kemudian baru dilakukan pengambilan foto untuk ini masuk ke dalam 3 kategori tersebut. Ya. Berarti kan yang nggak matang kan nggak perlu difoto kan udah ketahuan kan ya? Iya kan ya? Berarti yang tinggal pembedanya antara yang akan diekspor sama yang yang diperjualbelikan di dalam negeri. Lalu kenapa kamu ngambil buah manggis? Kenapa nggak buah yang lain? Karena buah manggis berdasarkan data dari Badan Ekspor Negara, itu buah manggis menduduki peringkat 1, Pak, dalam kebutuhan di luar negerinya itu. Jadi banyak negara-negara yang tertarik sama buah manggis dari Indonesia, Pak. Oke. Jadi ini ya, di abstrak ini kamu memang banyak membahas tentang yaitu permasalahan terkait ekspornya ya, dibandingkan dengan apa yang kamu ingin lakukan di penelitiannya ya. Mungkin itu di abstraknya nanti mungkin lebih diperbaiki aja ya, gitu. Kemudian
Saya masuk ke bab 1 nih. Bab 1 ya ini ya, in-text reference-nya ya. Di sini coba kamu lihat kembali ya. Ini kan Badan Pusat Statistik atau BPS Statistik Indonesia. Itu kamu coba perbaiki aja ya, pilih salah satu aja. Ya. Kemudian yang berikutnya keterkaitan penurunan ekspor dengan buah manggis itu apa? Di sini kamu ada memunculkan satu kalimat mengenai itu. Ya kan? Tapi kemudian di paragraf berikutnya kamu langsung bahas buah manggis aja tuh. Nah, jadi saya menanyakan sebenarnya kenapa nih di kalimat ini muncul gitu. Karena ada penurunan nilai ekspor buah dan sayuran. Tetapi kamu tadi kan ingin mengangkat buah manggis ini karena peminatnya kan banyak. Ya kan? Jadi kenapa kalimat ini harus muncul gitu? Kenapa enggak kalimat yang terkait dengan peminatan buah manggis oleh ya inilah ya, customer dari luar itu, ya enggak? Halo Megawati. Ya, halo. Pak. ya, oke. Kemudian ini nih ada yang saya highlight berikutnya. Ini di sini kan buah yang paling banyak diminati negara Cina, Thailand, dan Vietnam. Ini sumbernya dari mana? Maksudnya sumbernya mana? Apakah menggunakan sumber yang sama di atasnya atau ada sumber yang lain? Iya, Pak, sama yang di Badan Pusat Statistik, Pak. Yang atas ini nih? Iya. Berarti ya ditambahkan lah di bawahnya. Ya. Oke. Jadi tadi kamu, ini saya highlight aja ya. Kamu, ini pengecekannya ini standar yang nasional ya? Iya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poin nih. 7 poin untuk untuk memenuhi standar ekspor. Ya enggak? Iya, Pak. Ya kan ya? Disebutin juga, Pak, 7-nya itu. Enggak, saya highlight dulu. Berarti kan 7 kan ya? Nanti saya cek ke bawah. Kemudian batasan masalah di sini ada 3 kategori kan ya. Tadi konsumsi layak ekspor, konsumsi langsung masyarakat dengan manggis mentah. Sebenarnya sih di sini saya agak minta kamu untuk penamaan kategorinya mungkin diganti ya, kayak konsumsi langsung masyarakat. Jadi kesannya kesan yang saya dapat di sini untuk dalam negeri itu dengan ekspor itu grade-nya beda gitu. Ya enggak? Apakah memang seperti itu? Maksudnya kalau misalkan ada grade 1, 2, 3 grade yang dikirim ke ekspor itu grade 1, sedangkan yang dikonsumsi di dalam negeri grade 2 gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya, memang seperti itu sih, Pak. Dari standarisasi nasionalnya memang menggunakan grade-grade seperti itu, Pak. Oh gitu. Berarti kita dapat kualitas yang rendah dong. Bisa perbaiki lagi. Oke. Ya mungkin itu ya, tapi nanti coba kamu bahas dengan pembimbing pertama ya. Karena ya nggak tahu apa memang kenyataannya seperti itu ya, atau bisa diganti dengan istilah yang lebih baik lagi ya, misalkan untuk kategorinya ya. Kemudian ya di sini ya penambahan koma saja ya, itu saya catat, ini jangan bold.
Bentar, kita lanjut ke bab 3 dulu ya. Ya, ini ada kamu langsung ini kesalahan di sini. Enter kelihatannya. Di sini mampu dikirim atau ekspor atau diterima pada pasar lokal. Mampu dikirim. Kelihatannya kurang tepat deh katanya. Ya. Mungkin bisa diganti ya. Tapi di sini kamu tidak memasukkan yang kategori yang ketiganya, yaitu ya. Kemudian di sini yaitu tadi pengambilan sampelnya kan kamu berarti pertaniannya manual ya. Manual. Berarti pengambilan sampelnya kan berarti nanti ke depannya kan petaninya kan akan mengelompokkan sendiri tuh ke dalam 3 kategori kan ya. Berarti dilakukannya manual. Apakah dalam prosesnya kamu nanti juga seperti itu? Untuk misalkan kamu ada 300 sampel buah manggis atau lebih dari itu, terus kamu kelompokkan sendiri gitu. Kamu foto satu-satu. Yes, yang saya pikirkan sistemnya seperti itu, Pak. Oke. Berarti kira-kira alat yang kamu gunakan apa aja tuh? Buah manggis dan ekstraksi fitur. Bukan. Maksudnya alat untuk mengambil citranya, gambarnya. Citranya hanya butuh kamera, Pak. Kamera Terus apa? Kamera mungkin kan smartphone gitu, Pak. Terus dilakukan resize gitu, Pak. Berarti nanti untuk petaninya pun dalam pelaksanaannya pun seperti itu ya, menggunakan standar yang sama? Iya, Pak. Gitu. Oke. Ya sebenarnya saya pribadi terkait dengan proses pengambilan gambarnya, apakah itu memudahkan petani atau malah membebani mereka tuh untuk melakukan kategori pemisahan ke dalam 3 kategori tersebut ya. Itu coba dipikirkan kembali ya. Karena kalau misalkan mereka dari sekali panen aja bisa banyak ya, itu lumayan tuh untuk melakukan sortingnya ya. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Handi, Pak Budi tadi. Pak Yada ya? Mixing ya, gitu ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ade. Selanjutnya kami silakan pada Pak Budi untuk memberikan pertanyaan, kritik, saran, dan masukan. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih kepada pembimbing pertama Pak Yada Rabuloh dan juga pembimbing kedua Pak Silvester Dianandi Permana. Oke, selamat pagi menjelang siang ya Megawati. Halo, Megawati. Selamat siang, Megawati, bisa didengar? Oke, good. Oke, Megawati, saya langsung saja ya to the point untuk membahas proposalnya kamu. Ya, kebetulan saya dosen penguji kedua, mungkin saya akan sedikit menyentuh sedikit substansi daripada proposal penelitian kamu. Dalam arti saya akan memberikan beberapa masukan kepada kamu, dan saya akan memperlihatkan hasil review saya dari proposal kamu dari sisi sistematika penulisannya. Ya, saya akan melakukan share screen supaya kita bisa lihat dan kita bahas sama-sama apa saja yang telah kamu buat. Oke, ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, good. Oke, saya akan masuk ke substansi, ke sistematika penulisannya terlebih dahulu. Jadi nanti di cover ini, kalau yang kamu lihat ini, di sini saya tandain untuk apa sih kamu buat proposal ini,
ya, seharusnya di sini ada pernyataan di sini bahwa proposal yang dibuat ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana komputer. Di sini kamu tidak ada ya? Iya, Pak. Ya, itu kamu kelupaan mungkin atau dicetak tapi kamu hapus ya. Lalu kita ke halaman pengesahan. Ini kenapa Pak Handi nggak ada? Ini mintanya untuk PDF, Pak. Oh ya, apapun itulah ya. Ini harus ada ya dosen pembimbing kedua tanda tangannya. Jadi lembar pengesahannya adalah bahwa bukti bahwa dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua itu sudah menyetujui. Ya, so walaupun nanti diminta seperti ini, kamu harus tetap melampirkan ya. Baik, Pak. Iya. Oke, lalu kita ke abstrak. Kamu masih banyak tipe ya. Tuh, ekspor atau ekspor? Ekspor, Pak. Iya, ya. Lalu saya sarankan kamu lagi untuk mengecek dari marginnya untuk abstraknya. Saya kayaknya sih kalau dari saya, nanti tolong dicek lagi ya benar tidaknya marginnya itu masih salah tuh, terlalu lebar ya. Nanti cek lagi ya. Ya. Sama ini ya. Maka dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengidentifikasi buah yang layak atau tidak layak untuk dijadikan bahan ekspor. Ini kenapa saya bilang hapus? Soalnya tadi saya nunggu dulu nih penjelasan dari kamu dari pertanyaan Pak Ade yang tentang ini sebenarnya kamu mau melakukannya apa sih untuk mengklasifikasikan jenis buah yang layak ya atau sampai ke komoditas ini sampai ke diekspor juga atau tidak sih? Gitu. Jadi yang layak tidak layak sama yang buah tidak matang, Pak. Jadi saya di sini menjelaskan kalau misalkan buah ekspor itu layak dan tidak ekspor itu yang berupa tidak matang sama layak konsumsi di daerah tempat. Nah, saran saya sih ya untuk Megawati nanti bisa didiskusikan juga sama pembimbing. Ya. Di sini ada kata-kata ekspor. Sebenarnya yang melakukan ekspor ini siapa sih gitu loh. Ini yang menjadi agak sedikit sulit untuk penelitian kamu jadinya. Kamu sendiri yang mempersulit diri kamu gitu. Ibaratnya kalau yang namanya ekspor kan ada eksportir di sini gitu loh. Siapa yang melakukan ekspornya? Apakah petaninya yang melakukan ekspornya? Kalau itu petani mengirimkan barangnya ke pusat karantina dulu baru bisa diekspor, Pak. Nah, yang melakukan proses ekspornya siapa? Petaninya kah? Atau ada perusahaan tertentu yang melakukan itu gitu? Ada perusahaan tertentu, Pak. Nah, itu loh, ya nggak? Paham nggak? Jadi kamu mau mengambil sisinya yang mana nih, Megawati? Saya mau bertanya, apakah dari sisi sudut pandangnya petani atau sudut pandangnya dari perusahaan? Yang mana yang kamu mau Pak ambil? Sudut pandang dari petani, Pak. Biar dia nanti bawa banyak barang manggis. Oke, paham nggak? Artinya adalah kamu harus benar-benar secara fokuskan bahwa mengambil permasalahannya itu dari sisi petaninya. Dari abstrak saya belum begitu menemui bahwa banyak yang ngebahas tentang petaninya gitu loh. Di permasalahan kamu tidak memunculkan itu di abstraknya sehingga saya jadi bingung nih bukan sebagai penguji aja deh ya, sebagai orang yang membaca abstrak kamu ini sebenarnya mau siapa sih yang dituju, apakah petani atau perusahaan gitu. Langsung lebih baiknya disebutkan aja bahwa di petani atau perusahaan gitu. Makanya di sini saya ada highlight di kamu bahwa di mana kamu melaksanakan penelitian ini. Saya rasa sih penelitian kamu ini menarik untuk bisa diangkat kalau seandainya ada studi kasusnya. Saya lebih kalau untuk yang sifatnya seperti ini karena kamu membangun sistem ya. Benar nggak? Benar, Pak. Kalaupun tidak pun ya kamu bisa mengecilkan lagi ke kelompok petani mungkin lebih tepatnya ya. Kamu rencananya untuk yang ngambil sampel-sampelnya itu nanti seperti apa? Apakah sudah ada petani yang kamu tuju atau bagaimana? Untuk datanya sendiri saya sudah menghubungi dari petani di daerah Lewiliang, Pak, dan dia sudah diizinkan. Ya, bagus ya. Jadi langsung saja, nggak usah malu-malu, bilang aja bahwa ini memang ditujukan untuk si petani yang ada di Lewiliang itu. Baik. Ya, itu masukan dari saya ya. Jadi nanti bisa didiskusikan lagi ya. Baik.
Sehingga nanti kamu di abstraknya itu atau nanti di pendahuluan itu kamu bisa menyertakan bahwa hasil observasi kamu di daerah Luwiliang itu, petani-petani ini kesulitan, ya entah apa yang ada kesulitannya di sana, gitu loh. Oke nggak? Oke nggak? Nah, oke. Gitu. Jadi langsung aja, berarti vulgar aja, bilang aja bahwa di sini alokasi penelitiannya di apa oleh petani-petani yang ada di Luwiliang, gitu. Ya. Dan nanti tapi didiskusikan lagi ya sama pembimbing ya, lebih baiknya. Bagaimana baiknya lah ya. Oke, nah untuk yang di mana nih lembar apa? Di kata pengantar itu yang di 3 itu kayaknya ada sedikit salah format kamu ya. Nih, yang terhormat Bapak Ketua Prodi Fakultas bla 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 bla. Dan selaku dosen pembimbing ini fontnya kayaknya beda deh. Nanti kamu cek lagi ya. Dijadiin 2 gitu atau gimana Pak? No, ini fontnya beda ya. Nanti kamu cek lagi deh. Ini nggak tahu kamu pakai apa nih. Ya, ini fontnya beda ini soalnya. Ya nanti cek lagi ya. Iya. Oke, ini apa nih? Serta teman-teman KKN, ya ini saya tandain lagi nih. Yang tidak biasa. Itu teman yang tidak biasa itu yang seperti apa? Ya, oke. Ini kamu ada tanda tangannya bagus. Pak Andi yang nggak ada. Oke, daftar isi. Oke, ini saya tidak ada catatan. Oke, ini kena kamu bagus ada daftar gambar dan daftar tabel yang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Oke, nih makanya saya kasih masukan untuk di latar belakang masalah ini diobrolin lagi. Baiknya ada studi kasusnya ya. Kalau nggak ada studi kasusnya, sebutkan aja untuk petani di Luwiliang itu udah cukup sih. Nanti didiskusikan saja ya. Saya tandakan tipe-tipenya ekspor ya, ekspor kan banyak kali ekspor. Ini ekspor yang mana nih? Oh ya, ini makanya saya ditanyakan untuk yang batasan masalah ini buah dikategorikan menjadi kelas yaitu buah layak ekspor, konsumsi langsung masyarakat dan manggis mentah. Makanya kenapa saya highlight di sini? Saya masih mempertanyakan pada waktu sebelumnya bahwa ini sebenarnya sampai ke ekspor atau enggak, ataukah sampai ke petaninya aja. Kalau sampai ke petaninya ya udah difokuskan saja ke petaninya, nggak usah lagi untuk yang ekspornya. Soalnya nanti kalau kamu ke ekspor nanti bahasanya jadi luas lagi gitu ya. Ya. Ya baik. Oke, tujuan pustaka tidak. Oke, untuk yang tujuan pustaka saya highlight ke kamu yang penelitian yang kedua kamu ya jatuhnya ini yang kamu ambil ya. Kan ini 1, 2, 3, 4. Ini pokoknya yang penelitian dari Zeng et al. Ini yang 2018 ini. Tolong ini menurut saya cari yang penelitian yang lain lagi ya. Soalnya apa hubungannya segmentasi image dalam medis terhadap buah-buahan. Maaf, untuk screen-nya saya tidak melihat apa yang harus diperbaiki, Pak. Masa sih? Ini iya, masih di pendahuluan. Masih di pendahuluan. Oh, saya stop share dulu. Saya share lagi ya. Oke, share lagi. Kelihatan? Kelihatan nggak? Belum masuk, Pak. Atau di kamunya itu? Yang lain apakah bisa melihat nggak? Bisa. Nah, itu di kamunya kayaknya deh. Ya udah, nggak apa-apa, dengerin aja dulu, ya. Biar ngehemat waktu juga. Ini ada penelitian dari Zeng et al. 2018 itu tentang integrating support vector machine and graph cuts of medical image segmentation. Nah, apa hubungannya penelitian ini sama yang kamu mau ambil gitu loh? Apanya yang kamu mau ambil sebagai referensi? Kalau seandainya kamu mau mengambil dari sisi yang saya pakai adalah methods-nya gitulah ya untuk yang image segmentation ya. Cari yang image segmentation yang berhubungan dengan buah-buahan. Jangan yang terlalu jauh daripada penelitian yang kamu ambil ya. Oke. Tuh. Terus sama juga nih using an image segmentation ya. Pokoknya yang seperti itu ya. Tolong kamu cari referensi yang lebih tepat untuk yang kamu pakai di penelitian kamu. Wah, ini ibaratnya kamu cuma ngambil aja yang kira-kira mirip terus diambilin ke daftar pustaka ya, jangan seperti itu ya. Saran saya. Ya.
Lalu apalagi ya? Kalau untuk ininya sih cukup oke lah ya. Saya melihat kalau dari si tipenya kamu masih lebih cenderung lebih sedikit ya daripada teman-teman kamu yang sebelumnya. Ini masih oke. Nah, ini kenapa saya kamu kelihatan nggak, Megawati? Belum, Pak, maaf. Nggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Ya, di halaman 16 ini kamu dianalisis permasalahan ya yang di bab 3-nya itu 3.1. Makanya kamu jadi bingung sendiri nih bahwa permasalahan yang diambil oleh penelitian ini adalah melakukan klasifikasi pada buah manggis untuk pelaksanaan ekspor buah. Saat ini kebanyakan itu kamu berdasarkan siapa? Hasil observasi kah? Makanya penting hasil observasi itu penting nanti ya. Berdasarkan observasi banyak dari beberapa persentase buah yang dipasarkan. Buah hanya dipasarkan pada pasar lokal dan gerai daerah setempat. Nah, kan jadi bingung lagi kan? Oke, dikirim ekspor atau diterima pada pasar lokal. Ini yang ada lagi di penelitian ini menggunakan metode SVM. Penghitungan akan dilakukan sehingga mampu menampilkan kesimpulan pada gambar berupa keterangan bahwa buah tersebut berkategori mampu dikirim ekspor atau diterima pada pasar lokal. Ini tadi Pak Ade udah bahas lah, saya nggak bahas lagi ya. Pertanyaan saya juga. Oke, nah yang berikutnya ini ada tabel-tabel kamu lupa ngerujuk ya. Kayak misalnya berikut ini adalah tabel yang keluarkan standar SNI. Tabel yang mana? Sebutkan tabelnya 3.1. Ya. Baik, Pak, baik. Sampel itu pakai A ya, sampel ya, bukan sampel SEMPL. Nah, ya tolong diperbaiki ya. Lalu apalagi ya? Ini tadi udah dibahas sama Pak Ade ya, untuk secara substansinya saya nggak bahas lagi. Oke. Ya, sudah. Saya rasa itu ya yang bisa saya komentari dari sisi revisinya ke kamu. Ya, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Yada sebagai selaku dosen pertama. Baik. Saya tambahin dikit, Pak. Oh ya, silakan Pak Ade. Jadi ya itu tadi benar, saya pun jadi bingung dari awalnya karena saya setuju lah dengan Pak Budi ya. Kalau bisa kamu fokusnya kemana ini ya? Kalau ekspor saya lihat pasti bakal ribet kamunya nanti prosesnya. Ya, makanya tadi saya sarankan, kan tadi saya udah tandain tuh tadi ada 7 poin kan ya. Kalau misalkan benar-benar ini akan dilakukan ekspor, ya, berarti kan kamu harus mengikuti standar itu kan. Nah, tapi kalau misalkan khusus untuk dalam negeri aja, itu lebih simpel jadinya. Ya, jadi coba nanti kamu diskusiin lagi dengan pembimbing pertama, ya. Ini biar ngebantu kamu juga, biar kamu nanti nggak kerepotan nih, ya, menyesuaikan dengan eksportir itu gimana maunya. Pasti kan namanya juga eksportir kan mereka jaga nama mereka kan. Gitu. Oke, ya gitu aja Pak. Yaudah. Baik, terima kasih Pak Ade. Saudara Megawati, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang